Apa kabar kawan cerita? Jumpa lagi bersama saya Ahmad Ikhnas Hariman dalam acara program Asyik Siniar Kenali Perubahan Pascaliba. Jadi pada hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dengan Ibu Santi. Baik, selamat sore Bu Santi, boleh memperkenalkan diri Ibu, namanya siapa, dari mana, dan sebagai apa Bu? Ya, terima kasih Pak Ignatius. Ya, nama saya lengkapnya tadi dipanggilnya Mbak Santi, tapi nama saya lengkapnya Krisanti Widya. Saya adalah statistisi ahli media Direktorat Ketahanan Sosial, Kedeputian Bidang Statistik Sosial BPS RI. Saya tinggal di Jakarta. Dan alhamdulillah hari ini saya ketemu dengan teman-teman BPS Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Terima kasih atas penerimaannya. Ya. Iya, jadi dalam rangka apa nih Bu Santi ke Medan nih Bu? Ya, kami sebetulnya sosialisasi bagaimana penghitungan kemiskinan sampai level kabupaten kota. Dengan sumber data adalah Susenas Maret 2023. Data itu sudah dirilis, tapi kemarin saat rekon itu yang diundang hanya dari provinsi. Kebetulan sekarang BPS Kabupaten Kota kumpul, ya kita akhirnya bisa transfer itu ke kabupaten kota. Ya, mudah-mudahan teman-teman tadi mengerti apa arti dari berbagai indikator dalam yang sudah ada dalam publikasi kami dan yang sudah dirilis. Iya, jadi kesempatan besar ya Bu ya, jumpa langsung kawan-kawan dari BPS Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Iya, betul. Jadi saya bisa ketemu dengan kabupaten yang jauh-jauh ya. Iya, ada yang Bu. dari Nias, ternyata ada yang dari semuanya ya, ada di sini. Iya, Bu. Dan kalau misalnya perjalanan harus berapa kali tuh? Berapa kabupaten kota? Ada 33 Bu. 33, kan nggak mungkin. Nah ini kali ini ke 33 sekaligus dalam satu hari kan nggak mungkin. Jadi saya senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman dari 33 BPS Kabupaten Kota se-Sumatera. Gitu, Iya Pak Bu. Ignatius. Jadi kawan cerita penasaran nih Bu terkait kemiskinan tadi ya Bu ya. Jadi kan mengenai kemiskinan kan tidak hanya dari P0 ya Bu ya, tetapi juga dari P1 dan P2. Atau ada sudut pandang lain dalam memahami angka kemiskinan tersebut Bu Santi? Ya, sebenarnya P0 itu kan persentase penduduk miskin ya. Persentase penduduk miskin, ketika kita sudah tahu P0-nya, maka kita akan tahu jumlah penduduknya dong. Karena kita bisa lihat dikalikan persen dikalikan dengan jumlah penduduk, itu P0. Tapi ternyata tidak cukup gitu ya untuk mengartikan melihat kemiskinan dari hanya P0-nya saja. Jadi kita harus lihat ada yang namanya P1 dan P2. P1 itu adalah indeks kedalaman kemiskinan. Jadi P0 itu dihitung dari mana nih? Kok dapat sih persennya gitu? Itu tadi saya udah jelaskan, itu kita menghitung garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan itu misal katakanlah 400.000, maka kan yang di bawah pendapatan per kapita per bulannya itu di bawah 400.000, maka dia penduduknya kategori di bawah garis kemiskinan. Itulah yang jumlah sekian banyak penduduk di bawah garis kemiskinan itulah yang penduduk miskin suatu wilayah. Nah, tentunya ketika garis kemiskinan itu 400.000, di sini kan ada 399.000, ada berapa sampai ke paling bawahnya tuh paling miskin di Sumatera Utara berapa rupiah sih di bawah gitu ya. Nah GK itu per kabupaten kota sih, jadi katakanlah kota Medan gitu kan tidak ngumpul di satu. Penduduk miskin Medan tuh tidak 398.000 per kapita di bawah itu. Kan ada macam-macam tuh. Ada macamnya itu. Kedalaman ini dirata-ratakan ketemulah P1 dalam satu kabupaten kota. Makanya P1-nya kan ada P0-nya per kabupaten kota, kemudian P1-nya juga per kabupaten kota. Itu. Ya, bisa dipahami kan ya? Bisa, Bu. Kedalaman. Terus ada lagi tadi P2 ya. Kalau P2 kalau tadi adalah kedalaman, seberapa besar sih penduduk miskin ini dalamnya ke kemiskinan itu dari jauhnya itu. Nah, kalau sekarang tadi jauh ke bawah, kalau ini jauh ke antar. P2 itu indeks keparahan kemiskinan. Jadi dia antar penduduk miskin itu sendiri
ragamnya kan misalnya katakan penduduk miskinnya ada 30.000 orang dalam satu wilayah. 30.000 orang itu ada di yang mana saja di 398.000 misalnya, kemudian di berapa lagi antarnya. Ya, bervariasi. Variasinya itu ya, si pendapatan per kapita penduduk miskin itu sendiri rata-ratanya itu menjadi P2. Makanya kan arti P1, P2, P0 tadi udah tahu kan ya. Jadi gini, ketika misalnya saya mau mengaitkan ketiganya nih. Ketika misalnya P1-nya turun, Iya, Bu. kan sudah diungkit nih naik ke atas P1-nya, jadi tidak, kedalamannya sudah berkurang nih, ini kedalamannya. Jadi sudah ada kemiskinan yang asalnya di sini misalnya di 300.000, ternyata dia udah naik ke 350.000 misalnya. Atau kalau berkurang kemiskinannya berarti dia sudah lompat di atas 400.000. Itu berarti sudah berhasil nih melompat di garis kemiskinan, berkuranglah kemiskinannya, maka angka kemiskinannya turun gitu kan. Tetapi ketika P1-nya itu turun, P0 kok ternyata belum tentu turun ya gitu. Kenapa tuh gitu? Karena P2-nya itu terlalu variasinya antar penduduk miskinnya terlalu banyak. P2-nya tinggi lah ya, katakan P2-nya tinggi, sehingga untuk suatu bantuan sosial katakan untuk itu kan jadi beragam dong. Programnya itu tidak bisa sama. Kalau dia variasi terlalu, tidak satu program bisa mengentaskan seluruh menjadi mendekati garis kemiskinan gitu, tidak itu. Sehingga makanya itu ketika P1-nya turun, P2-nya tapi naik gitu. Nah itu P0 belum tentu turun jadinya gitu. Wah, rumit sekali ya Bu ya untuk membahas orang miskin ini ya Bu ya. Bayangin. Iya. Kita ada 514 kabupaten kota. Betul. Artinya GK-nya ada 514, P0 ada 514, P1 514, P2 514. Iya. Bagaimana mensimulasikannya Bu ya? Iya, makanya tadi ada berbagai alternatif oleh tim penghitungan kemiskinan. Di beberapa alternatif metode 1, metode 2 sampai metode ideal, kemudian metode ideal yang seperti tadi dijelaskan, kemudian akhirnya metode alternatif yang dipakai gitu kan ya. Iya. Nah selanjutnya nih kawan cerita, masih penasaran kan untuk mengenai purchasing power parity nih Bu? Masih sering terjadi bias pemahaman kan Bu Santi ya, karena biasanya purchasing power parity ini juga dipakai di indeks pembangunan manusia dan dasar kemiskinan ekstrim. Nah itu bagaimana itu Bu? Iya betul. Jadi PPP itu kan purchasing power parity itu sebetulnya singkatnya itu adalah kekuatan daya beli ya, paritas ya, kekuatan daya beli. Jadi kalau di Indonesia nih yang dipakai di IPM ya, IPM antar wilayah di Indonesia ya, di nasional itu baseline-nya adalah harga di Jakarta Selatan. Jadi sebetulnya kekuatan daya beli itu misalkan harga telur di Medan 1 kilo 15.000. Di Jakarta Selatan 25.000. Maka ketika orang Medan punya 15.000 mau beli telur sekilo, Jakarta Selatan nggak bisa sekilo. Jadi hanya berapa gram gitu kan, nggak nyampe sekilo, setengah kilo lebih ya, bisa 60 gram. Nah itu seperti itu ya. Tapi kalau misalnya yang kita hubungkan dengan ekstrim itu sebenarnya yang menghitung itu adalah resminya itu World Bank. Jadi kalau World Bank yang menghitung berarti perbandingannya antar negara. Nah untuk kalau di Indonesia PPP itu baseline-nya untuk menghitung IPM itu adalah Jakarta Selatan. Karena IPM memang ada 3. IPM itu indeks pembangunan manusia itu terdiri dari sebenarnya indeks komposit ya, terbangun dari 3 indeks ya, di bawahnya yaitu untuk kesehatan pakai angka harapan hidup ya, untuk pendidikan pakai rata-rata lama sekolah, dan untuk ekonomi dia pakai PPP itu dengan baseline-nya. Untuk daya beli, untuk ekonomi pakai daya beli yaitu PPP tadi, itu baseline-nya pakai Jakarta Selatan untuk IPM. Tetapi untuk yang ekstrim, hubungannya PPP dengan kemiskinan ekstrim, kemiskinan ekstrim itu kan kemiskinan yang paling kerak-keraknya di bawah dong, paling dalam dari jaraknya dari garis kemiskinan. Ya kan? Iya, Bu. Nah itu yang resminya World Bank itu pakai $1,9 PPP.
itu baseline-nya bukan Jakarta Selatan dong. Kalau World Bank kan antar negara. Jadi dia pakai baseline-nya Amerika Serikat. Ya, bisa ya pakai Amerika, sehingga harga telur di Jakarta Selatan tadi 25.000, uang 25.000, kita tidak bisa tuh beli di sana. Jadi harga tertinggi dengan barang yang sama di Indonesia itu belum tentu kebeli di Amerika gitu. Itu sih hubungannya Exim dengan PPP ya. Exim itu mengeluarkan resmi adalah World Bank. Wah, Walaupun BPS kita ngutak-ngatik lah, pengen tahu juga dong gitu cara penghitungan kemiskinan ekstrim seperti apa ya. Kami tim penghitungan kemiskinan itu juga mencoba menghitung kemiskinan ekstrim. Teman-teman kadang-kadang suka ada yang konsultasi gitu kan ke pusat itu. Ya, kami tidak mempublikasi, BPS tidak resmi merilis kemiskinan ekstrim, jadi masih World Bank ya. Ya, begitu sih hubungannya. Wah, luar biasa Ibu ya. Untuk angka-angka kemiskinan ini rupanya tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah untuk dihitung gitu. Jadi kawan cerita, demikian episode kemiskinan pada hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetap di program Asik Siniar Paskaliba. Selamat sore dan sampai jumpa.